video ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan peserta didik mengenai asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Sebelumnya kita perlu ketahui ketiga perbedaan asesmen ini. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang merujuk pada tes untuk mengetahui kebutuhan awal, kelemahan, dan juga kebutuhan apa yang siswa butuhkan sebelum pembelajaran ini berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah istilah penilaian yang dilakukan selama pembelajaran ini berlangsung, di mana tujuannya ini untuk memberikan umpan timbal balik dan juga meningkatkan hasil akhir. Kemudian yang terakhir yaitu asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran ini selesai untuk mengukur pencapaian nilai yang dihasilkan siswa ini secara keseluruhan. Dari penjelasan ketiga asesmen ini, kesimpulannya bahwa asesmen diagnostik ini sebelum pembelajaran, kemudian asesmen formatif selama pembelajaran, dan asesmen sumatif adalah setelah pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan rencana pembelajaran sederhana. Rencana pembelajaran sederhana ini tentang mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai cerita rakyat. Di sini saya menggunakan cerita Malin Kundang, di mana yang pertama itu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang cerita rakyat ini. Di sini saya akan menggunakan dalam bentuk lisan. Jadi saya akan menanyakan langsung kepada siswa dan siswa langsung menjawabnya. Kemudian yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif ini dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang cerita setelah saya membaca cerita ini. Di sini juga dalam bentuk tanya jawab secara langsung. Dan yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Di asesmen sumatif ini saya akan menggunakan bentuk tulis dan juga presentasi. Nah, masuk pada lembar kerja siswa. Yang pertama di sini asesmen diagnostik. Jadi saya langsung memberikan pertanyaan kepada siswa. Siswa ini siswa kelas 4 SD. Jadi langsung saya menanyakan, apakah kamu pernah mendengar cerita rakyat? Jawaban siswa ini adalah iya. Kemudian saya menanyakan lagi, apa yang dimaksud dengan cerita rakyat ini? Siswa ini menjawab, cerita rakyat adalah cerita yang turun-temurun dari mama dan papa dan juga dari kakek dan nenek. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apakah kamu pernah mendengar cerita tentang Malin Kundang? Siswa ini menjawab iya. Nah, setelah di sini saya akan menceritakan cerita tentang Malin Kundang. Nah, pada zaman dahulu hiduplah seorang janda miskin bersama anaknya yang bernama Malin Kundang, di mana mereka hidup sederhana dan juga kebutuhan ekonomi mereka itu sedikit, sehingga Malin memutuskan untuk pergi merantau. Menurutnya dengan merantau ia akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Dengan berat hatinya ibunya mengizinkan Malin untuk pergi. Nah, hari berlalu, tahun pun berlalu, ibunya Malin tetap setia untuk menunggu kedatangan Malin, namun Malin tidak kunjung tiba. Kemudian pada suatu hari datanglah sebuah kapal besar yang dimana di dalamnya ada seorang pria yang kaya raya bersama istrinya yang cantik. Nah, di dalamnya itu adalah Malin Kundang. Ibunya yang mendengarnya langsung menghampirinya dengan perasaan rindu dan haru. Namun apa yang terjadi, bagaimana sakit hatinya ibunya karena ketika bertemu dengan Malin Kundang ini Malin Kundang tidak mengakui ibunya karena melihat penampilan ibunya yang miskin dan lusuh. Di mana sakit hati dengan marah, ibunya langsung berdoa sehingga Malin dikutuk menjadi batu. Nah, setelah membaca cerita ini saya langsung masuk kepada
asesmen formatif. Di mana asesmen formatif ini saya memberikan pertanyaan kepada siswa yang langsung dijawabnya langsung, yaitu yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerita Malin Kundang ini? Siswa ini langsung menjawab Malin Kundang itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa yang terjadi ketika Malin Kundang kembali ke kampungnya? Siswa ini menjawab, ketika Malin Kundang kembali ke kampungnya, ia menjadi seorang yang kaya raya, namun ia tidak mengakui ibunya karena malu, lalu ibunya sedih dan marah, lalu Malin dikutuk menjadi batu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa ibunya marah kepada Malin? Jawaban siswa ini adalah ibunya marah karena Malin Kundang setelah menjadi orang kaya, ia tidak mengakui ibunya lagi. Kemudian setelah itu saya masuk kepada asesmen sumatif atau asesmen terakhir, di mana dalam penilaian ini dalam bentuk tulis dan presentasi. Yang pertama itu saya menyuruhnya untuk menuliskan, yang pertama, tuliskan pesan moral yang terdapat dalam cerita Malin Kundang ini. Siswa ini menuliskan pesan moral yang terdapat dalam cerita Malin Kundang yang saya bicarakan tadi, yaitu kita sebagai anak haruslah menghormati dan menyayangi orang tua karena mereka sudah merawat kita, telah memelihara kita, sehingga kita harus menyayangi mereka, tidak boleh durhaka, jangan sampai kita mendapat akibatnya. Kemudian yang kedua, saya menyuruhnya tuliskanlah secara singkat atau secara singkat tentang cerita rakyat tadi, atau tuliskan sendiri cerita rakyat tadi secara singkat. Anak ini menuliskan bahwa cerita rakyat tadi Malin Kundang yang pergi merantau dan kembali menjadi seorang yang kaya raya, namun ia kembali ia tidak mengakui ibunya lagi karena malu, sehingga ia dikutuk menjadi batu. Kemudian yang ketiga yaitu saya menyuruhnya untuk presentasikan atau menceritakan kembali cerita rakyat Malin Kundang ini kepada teman-temannya. Nah, sampai di sini setelah semua asesmen selesai, saya akan memberikan rubrik penilaian yang dimana yang pertama itu pemahaman isi cerita di sini menurut saya sendiri sangat baik. Kemudian ketepatan menjawab pertanyaan juga sangat baik, dan yang ketiga kemampuan menuliskan pesan moral juga sangat baik, dan yang terakhir kemampuan untuk mempresentasikan atau menceritakan kembali cerita Malin Kundang ini juga sangat baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.